Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudy Kinanti Ayudin Asadi, NIM S1S11982. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi pada mata kuliah probabilitas dan statistika yang merupakan tugas ujian tengah semester 3 hari ini. Materi pertama ada probabilitas dasar, yang kedua ada Markov chain, dan yang ketiga ada teorema Bayes. Materi pertama, probabilitas dasar. Probabilitas pertama kali dikenalkan pada Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu bridge atau remi, dan permainan lainnya. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lain-lain. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan dari 0 sampai 1 atau dalam persen. Probabilitas 0 menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Nah, pada contoh soal ini, dalam pelemparan dadu, masing-masing bidang mempunyai probabilitas muncul 1/6. Sekarang, mari kita hitung probabilitas munculnya bidang 3 atau 6, probabilitas munculnya bidang 2 atau 4, probabilitas munculnya bidang 3 dan 6. Soal pada materi pertama yaitu probabilitas dasar. Nah, dalam pelemparan dadu masing-masing bidang mempunyai probabilitas muncul 1/6. Sekarang kita hitung probabilitas munculnya 3 atau 6, probabilitas munculnya bidang 2 atau 4, dan probabilitas munculnya bidang 3 dan 6. Sini diketahui masing-masing bidang mempunyai probabilitas muncul 1/6, berarti P-nya sama dengan 1/6. Jawab. Yang pertama itu probabilitasnya 1/6, lalu rumusnya itu X atau Y sama dengan PX tambah PY. Lalu probabilitas X dan Y probabilitas X dikali probabilitas Y. Kita jawab. Probabilitas munculnya bidang 3 atau 6, berarti sini kita tulis P 3 atau 6 sama dengan P 3 ditambah
P6 sama dengan probabilitas masing-masing bidangnya itu 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Lalu B-nya probabilitas munculnya bidang 2 atau 4, berarti sama 2 atau 4 sama dengan P2 tambah P4 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Lalu C, P, probabilitas munculnya bidang 3 dan 6, berarti 3 dan 6 sama dengan P3 dikali P6 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Materi kedua, Markov chain. Konsep Markov chain pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan pada tahun 1906 yang bernama Andrei Andreevich Markov. Markov chains atau rantai Markov sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel-variabel di masa lalu, sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Fungsi Markov chains sendiri pertama sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Contoh soalnya, sebuah perusahaan transportasi mempunyai 220 unit mobil, namun tidak semua mobil dapat beroperasi dikarenakan mesin rusak. Data mobil yang sedang beroperasi dan rusak adalah sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Dalam waktu 2 hari terdapat perubahan. Mobil yang tadinya beroperasi ternyata rusak, begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi ada pada tabel berikut. Lalu bagaimana kita menghitung probabilitas transisi pada Markov chain? Nah, pada probabilitas transisi ini kita hanya akan menggunakan tabel pada perubahan 2 hari tersebut. Ini kita gambarkan dulu tabelnya.
Hari pertama, hari kedua, narik, mogok, jumlah. Juga sama, narik, mogok, jumlah. Di sini kita isi 70 dibagi dengan jumlahnya, yaitu 120. Lalu 74 dibagi dengan jumlahnya, yaitu 100. 50 dibagi 120, dan 26 dibagi 100. Lalu kita hitung 70 per 120 ada 0,58. Lalu 50 per 120 ada 0,416. Lalu 74 per 100 ada 0,74, dan 26 per 100 0,26. Maka ini adalah probabilitas transisi pada Markov chain. Materi ketiga, teorema Bayes. Teorema Bayes adalah persamaan matematika yang digunakan dalam probabilitas dan statistik untuk menghitung probabilitas bersyarat. Dengan kata lain, digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu peristiwa berdasarkan hubungannya dengan yang lain. Teorema ini juga dikenal sebagai hukum atau Bayes aturan. Contoh soalnya, suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa pada tahun pertama, 15 mahasiswa pada tahun kedua, dan 10 mahasiswa pada tahun ketiga. Diketahui mahasiswa yang mendapat nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun pertama, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa pada tahun ketiga. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang yang dihasilkan? Contoh berikutnya ada contoh pada teorema Bayes.
kita langsung saja kita buat dulu diketahuinya. Di sini diketahui pertama jumlah mahasiswa pada tahun pertama, kedua, dan ketiga ada 75. Lalu jumlah mahasiswa pada tahun pertama ada 50, pada tahun kedua ada 15, pada tahun ketiga ada 10. Lalu jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A pada tahun pertama, tahun pertama yang mendapat nilai A ada 10. Lalu jumlah mahasiswa tahun kedua yang mendapat nilai A ada 8. Dan jumlah mahasiswa tahun ketiga yang mendapat nilai A ada 5. Langsung saja kita jawab. Pertanyaannya pertanyaan pertama yaitu mahasiswa yang mendapat nilai A, peluang mahasiswa yang mendapat nilai A. Nah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu peluang nilai A sama dengan peluang semua jumlah peluang mahasiswa tahun pertama dikali peluang mahasiswa tahun pertama yang mendapat nilai A ditambah peluang mahasiswa tahun kedua dikali peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapat nilai A ditambah peluang mahasiswa tahun ketiga dikali peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapat nilai A. Peluang mahasiswa tahun pertama yaitu jumlah mahasiswa tahun pertama per jumlah mahasiswa pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, yaitu 50 per 75 dikali jumlah mahasiswa tahun pertama yang mendapat nilai A per jumlah mahasiswa pada tahun pertama, yaitu 10 per 50
ditambah jumlah mahasiswa pada tahun kedua diper jumlah mahasiswa pada tahun pertama sampai tahun ketiga dikali jumlah mahasiswa tahun kedua yang mendapat nilai A diper jumlah mahasiswa pada tahun kedua, itu 15, ditambah jumlah mahasiswa pada tahun ketiga diper jumlah mahasiswa pada tahun 1, 2, dan 3 dikali jumlah mahasiswa pada tahun ketiga yang mendapat nilai A diper jumlah mahasiswa pada tahun ketiga. Di sini kita cakar yang nantinya hasilnya itu 23/75. Jadi peluang mahasiswa yang mendapat nilai A yaitu 23/75. Soal nomor 2, mahasiswa tahun pertama, peluang mahasiswa tahun pertama bila diketahui mendapat nilai A. Berarti rumusnya sama dengan peluang mahasiswa tahun pertama dikali peluang mahasiswa pertama yang mendapat nilai A, yaitu 10/50 diper peluang mahasiswa mendapat nilai A, yaitu P/A. Di sini kita masukkan nilainya. Dan hasilnya yaitu 10/23.